Bayangkan sejenak bahwa kesendirian sejati hanyalah ilusi, bahwa betapapun terpencilnya engkau, sesungguhnya kau tak pernah betul-betul sendiri. Cobalah gambarkan, dalam ruang imajinasimu, seorang pendamping tak kasat mata yang mengikuti langkahmu, tanpa rupa atau suara, namun amat peka pada harapan-harapan diam dan luka-luka tersembunyimu. Bayangkan ada suatu kehadiran yang tak dapat engkau rasakan, yang mendengarkan tanpa suara setiap getar terdalam dari jiwamu. Bagaimana jika di balik permukaan hari-harimu yang letih, hadir makhluk-makhluk tak tampak? Sebutlah entitas atau energi yang perlahan menyesap dari sumur vitalitasmu, menyedot kekuatan, sebagaimana air merembes tanpa sadar dari mata air yang terlupa. Pengetahuan mistik kuno telah lama membisikkan perihal penyusup-penyusup halus ini. Kekuatan-kekuatan misterius yang menempel pada aura vital kita, mengisap sari dari esensi yang menggairahkan hidup. Ini bukan sekadar puisi indah maupun takhayul purba. Generasi para pencari, dari alkimiawan hingga mistikus, telah membangun peta berlapis atas para pencuri tak kasat mata ini. Para inisiat terdahulu mengenalnya sebagai larva astral. Okultis menyebutnya bayang-bayang pengisap energi tak terlihat. Para sensitif modern menamainya bentuk pikiran yang hidup mandiri. Label bisa berganti, namun realitas tetap abadi. Kini, selagi engkau menyimak, mungkin tanpa sadar engkau sedang menjamu tamu semacam itu, memberinya makan dengan cara-cara yang belum pernah kau sadari. Pernahkah engkau dilanda kelelahan yang tak pernah benar-benar reda, bahkan setelah tidur panjang? Atau mendapati suasana hatimu menukik tanpa sebab yang jelas? Kadang-kadang muncul pikiran berat dan mengganggu, bergaung asing dalam benakmu, seolah-olah ia bukan milikmu sama sekali. Inilah tanda-tanda yang kerap diabaikan, dikira sepele, bahkan salah dikenali oleh sains modern. Mereka yang peka secara spiritual menyadari, inilah bisikan halus dari sebuah invasi subtil. Jalur pemahaman ini bukan untuk menebar ketakutan, melainkan untuk membangunkan jiwa. Hanya cahaya pemahaman yang sanggup mengusir yang tak kasat mata. Memahami pengisap energi ini, cara mereka menyelusup, memengaruhi kita, dan bagaimana kita mampu membebaskan diri, adalah upaya merebut kembali kedaulatan spiritual kita. Kita akan menapaki filsafat hermetika, peringatan dari alkimiawan seperti Paracelsus, dan penglihatan langsung para clairvoyant yang pernah melintasi dunia spektral, di mana emosi menjelma wujud pemangsa. Penjelajahan ini mungkin mengusik, mungkin membuka matamu, namun seringkali, satu-satunya cara untuk merebut kemilau batin kita kembali adalah dengan berani menatap apa yang sekian lama telah menyedotnya. Berabad-abad sebelum sains bicara soal hormon atau kode diagnosis untuk berbagai perjuangan manusia, para bijak telah menelusuri kekuatan tak kasat mata yang berperan. Mereka tak membutuhkan tatapan mata fisik untuk memahami jalannya kehidupan spektral. Mereka merasakan, mengindera, dan merangkai pemahaman dalam wujud arketipe yang tertulis dalam mitos dan legenda. Petunjuk kuno itu membicarakan makhluk-makhluk tak berwujud yang tak mengenal kelahiran ataupun kematian fana, namun mampu menyentuh sisi kita yang abadi, jiwa. Ambil contoh ajaran Mesir kuno, Ka dan Ba, dua aspek berbeda dari diri. Ka, sang saudara energi, diyakini rentan terhadap serangan spiritual. Saat Ka melemah, akan timbul penyakit fisik atau kehilangan tujuan, bukan sekadar kelelahan, namun karena serbuan kekuatan halus pemangsa yang melekat pada lapangannya. Para gnostik menulis tentang Archon, makhluk-makhluk yang memanipulasi pikiran dan hati, hidup dari derita manusia. Mereka tak menganggap ini sekadar dongeng, melainkan sebagai kenyataan sunyi yang diindra oleh mereka, yang telah dibangunkan penglihatannya. Gnosis. Pesan mereka, kewaspadaan adalah baju zirah jiwa. Ajaran Weda, Upanishad, serta para yogi tingkat lanjut membahas asura, aspek kekuatan yang menahan loncatan spiritual, memakan prana saat aliran energi tersendat atau menyimpang dari harmoni. Prana mengalir melalui nadi-nadi halus. Jika tersumbat, akan tercipta sarang tempat para pemangsa berkembang biak. Maka,
Ritual pemurnian tubuh dan batin menjadi syarat mutlak bagi setiap pengejar kebenaran sejati. Para esoteris barat, dari Paracelsus sampai Franz Bardon, menulis tentang hama astral yang dihasilkan dari pola pikir menahun, emosi terkungkung, dan perilaku adiktif. Bentuk subtil ini membangun semi-otonomi, menempel pada medan energi kita, dan berpesta paling rakus tatkala kita menyimpan luka, amarah, atau ketakutan yang belum dituntaskan. Bardon memperingatkan bahwa membiarkan pikiran merusak berarti mengikis dinding pertahanan energi kita dan menyerahkan diri pada para pemangsa rendah. Bahkan, aliran-aliran spiritual dalam Kristen dan Sufisme dengan sebutan berbeda mengakui adanya pengaruh gaib tanpa jasad, namun syarat kehendak. Tak ada dari mereka yang menyerbu masuk melalui gerbang utama. Mereka menyusup perlahan dari luka batin yang tak dituntaskan, kesedihan yang terpendam, dan pola-pola yang berulang tanpa penyembuhan. Kebijaksanaan tertinggi dari setiap jalur spiritual menekankan hal yang sama. Kita adalah makhluk berlapis-lapis, menjalani perang diam-diam dalam benteng elektromagnetik jasad dan jiwa. Setiap pikiran, setiap sensasi, menjadi penanda atau celah. Pertahanan paling ampuh adalah kesadaran penuh, cahaya dari dalam yang membongkar dan memperlemah bayang-bayang. Para entitas ini jarang datang, menggentarkan atau menakut-nakuti. Sebagian besar hadir diam-diam, menyamar sebagai keraguan berulang, berat rasa, atau kebiasaan yang mengeringkan tenaga tanpa suara. Tak semua penyerbu punya wajah yang nyata. Sebagian besar berbaur dengan aspek batin kita sendiri. Untuk memahami cara kerjanya, ingatlah, batas kulit fisik bukanlah titik akhir eksistensi. Kita memancarkan lapisan halus, disebut aura, halo, atau merkaba, yang tiada henti bersinggungan dengan arus di sekitar. Saat ada gejolak emosi, takut, menyesal, marah, iri, berduka, retak pun muncul. Retakan itulah undangan. Para pengisap halus ini tak masuk sembarangan. Mereka mendekat pada frekuensi yang kita pancarkan. Jika engkau bergetar dalam keputusasaan, makhluk serupa akan terhimpun bak magnet. Pengaruhnya begitu licin, bukan dengan kerasukan yang mengamuk, melainkan dengan membengkokkan pilihan, menggulirkan kisah-kisah dan emosi sama, putaran tanpa henti. Aku tak bisa, tak seorang pun memahami, aku tak layak. Semua itu menjadi santapan mereka. Setiap pikiran dan perasaan adalah persembahan energi. Bayangkan bentuk mereka seperti lintah spektral, bergerak halus menempel pada lapangan energimu, mengisap bukan darah, tapi nyala vital. Awalnya keberadaannya nyaris tak terasa. Namun bulan atau tahun berlalu, vitalitas luruh, motivasi meredup, dan kabut menutupi intuisi. Yang paling ganjil, lawan ini bersembunyi di balik pikiranmu sendiri. Kamuflasenya nyaris sempurna, kecanduan, apapun bentuknya, zat, kekacauan, kemelekatan digital, keterikatan tak sehat, membangun sirkuit tertutup, lingkaran energi yang mandek. Inilah ladang subur bagi parasit subtil, yang paling licik bahkan menanamkan rasa takut dalam-dalam, ketakutan untuk melepaskan. Jika kau sadar bahwa sebagian emosi bukan benar-benar milikmu, melainkan gema sesuatu yang mencari makan lewat penderitaanmu, apakah engkau punya keberanian untuk menolaknya? Itulah sebab warisan lama masyarakat tradisional penuh ritual pemurnian, mandi rempah, upacara api, tarian, nyanyian, pernapasan sadar. Semua itu bukan ritual sia-sia, justru dicipta untuk menggeser energi, meretas saluran-saluran tersumbat, mengusir tamu tak diundang, hingga ke akar terdalam jiwa. Kabar baiknya, engkau tidak tak berdaya. Makhluk-makhluk ini tak bisa dihalau dengan jalan eksternal semata, ramuan, jimat, atau sekadar kata, hanya bisa dilenyapkan melalui kesadaran yang tak gentar.
Pekerjaan sejati bermula dari mengenali titik-titik buta, membangkitkan kejernihan, keluar dari pusaran kebiasaan tanpa sadar. Hanya mereka yang mengenal gelapnya diri, yang menyorotkan cahaya ke lubuk terdalam, sanggup melepaskan belenggu dan mengokohkan kedaulatan. Sebagaimana licinnya, para parasit subtil ini juga berfungsi sebagai jembatan menuju dimensi realitas pekat, di mana pikiran buram, kehendak tumpul, tujuan tercerai. Untuk memahami ini, kita harus melampaui kedagingan semata, menyadari bahwa getaran yang kita pancarkan menentukan medan pengaruh yang kita alami. Emosi kuat yang berlarut-larut tanpa dituntaskan menjadi kunci ke pintu tak terlihat. Kebencian menyeret kita ke wilayah konflik abadi, kesedihan ke hasrat yang tak kunjung usai, marah ke lingkaran kekerasan. Ketika frekuensi kita jatuh, kita pun matang untuk dimasuki yang tak kasat mata. Bagi mata jiwa, kekuatan-kekuatan ini sama nyata dengan tanah dan mentari. Mistikus dari berbagai peradaban, dari Toltek hingga Hindu, menggambarkan roh-roh mengambang di batas-batas dunia manusia, siap masuk ketika celah dibiarkan oleh kealpaan atau duka. Naskah kuno melukiskan mereka sebagai pengembara kelaparan, abadi mencari secercah cahaya vital tanpa bentuk yang tetap. Namun ada kebenaran yang menggugah, trauma, penelantaran, duka, atau rasa malu. Bila tak dipulihkan, meninggalkan residu energi, kait di mana makhluk-makhluk ini menggantungkan diri. Rasa sakit itu diolah berulang, membesar hingga manusia terjebak dalam lingkaran yang tanpa sadar ditenun oleh pemain-pemain lapar. Bahkan lebih halus lagi, ada mekanisme persetujuan tak sadar. Tak ada parasitisme sejati tanpa ya sunyi di batin. Sekalipun si ya hanyalah kebiasaan yang belum pernah kita lawan. Sebuah kunci tak akan memutar tanpa lubang. Demikian pula penghuni subtil membutuhkan celah, pikiran yang berulang, perasaan yang tak disembuhkan. Berhentilah sejenak dan selami batin. Pikiran apa yang aku rawat diam-diam? Luka mana yang terus kubiarkan bertahan? Kebiasaan apa yang kupelihara, walau sebenarnya hanya mengikatku pada luka lama? Setiap jawaban jujur adalah penyingkap ikatan tersembunyi. Seringkali, ketika seseorang menapaki pemulihan atau meditasi mendalam, muncullah perlawanan, sensasi aneh, pikiran mengganggu, atau bahkan ketidaknyamanan fisik. Tak semua rintangan berasal dari psikologi murni. Beberapa justru adalah upaya para penghuni menebalkan pertahanan, menyadari bahwa kesadaranmu yang meningkat, napas tenang, serta tindakan pengampunan mulai mengancam wilayah kekuasaan mereka. Upacara kuno menargetkan bukan saja luka pribadi atau warisan leluhur, namun juga rekan tak kasat mata yang kadang berpindah generasi, mengalir dalam karma keluarga dan pola tak terselesaikan. Jalan menuju pembebasan selalu bermula dari penglihatan. Menamai permainan adalah awal mengembalikan kekuatan. Alkimia pun terjadi. Kau tak lagi menjadi mangsa tanpa sadar, melainkan penjaga sadar atas lapangan energimu. Dalam cahaya pemahaman yang bangkit, lintah-lintah lama pun lenyap, terurai di bawah pancaran hadirmu yang pulih. Merdeka dari para pencuri energi bukanlah hak istimewa di kejauhan, tapi keharusan bagi setiap pencari pertumbuhan sejati. Perlindungan murni bukan bersumber pada jimat, melainkan nyala perhatian dan niatmu yang menembus inti. Kini, mari kita bumikan hikmah ini dengan ritual praktis demi menjaga dan membersihkan ruang energimu. Pertama, hormati keheningan. Dalam kehidupan modern, kita tenggelam dalam suara-suara, arus informasi, dan gangguan tanpa henti, hingga lupa bahwa sunyi mendalam adalah obat purba. Setiap hari, beri dirimu 10 menit tanpa gangguan dalam diam sejati. Tanpa musik, tanpa meditasi terpandu, hanyalah keheningan murni. Dalam jeda tanpa waktu itu, lapangan energimu perlahan mengatur ulang diri dan semua kepalsuan kehilangan cengkeramannya. Kedua,
Bernapaslah penuh dan akarkan dirimu. Tarikan napas dangkal memutus sambungan kehidupan. Pengganggu energi berkembang saat engkau terpencar, absen, tercerabut dari tubuh. Berhenti sejenak, tarik napas dalam ke perut bawahmu, perlahan, penuh kesadaran. Letakkan satu telapak di pusar, satu lagi di dada. Biarkan setiap desah menghubungkan dua pusat ini. Dengan cara ini, engkau mengambil kembali kekuatan hidupmu dari tangan tak diundang. Ketiga, renungi keterikatan dengan sesama. Sebagian hubungan menjadi saluran penguras esensi, bukan karena niat buruk, tapi kerap karena mereka pun terjerat jaring-jaring tak kasat mata. Amati siapa yang membuatmu lelah, situasi dan konflik mana yang berulang tanpa ujung. Memutus tali itu bukanlah kekejaman, justru penghormatan kepada dirimu sendiri. Jika tak mungkin menjauh secara fisik, bayangkan dirimu terbungkus cahaya gemilang, mengembalikan energi asing ke asalnya. Keempat, rawat pembersihan dengan unsur alam. Air, terutama jika diberi garam laut, rosemary, atau lavender, membersihkan hingga ke lapisan terdalam. Setidaknya seminggu sekali, mandilah dengan membayangkan segala beban dan kekuatan tergenang luruh, mengalir bersama pusaran air. Ritual semacam ini sudah berakar sejak purba, memperkokoh medan energimu. Kelima, pilih dan rawat dialog batinmu. Pikiranmu sendiri, jika dibiarkan tanpa pengawasan, bisa menjadi leech paling kuat. Setiap kali engkau mencela, menyesali, atau menegaskan penyesalan lama, kau memperkuat getaran rendah yang jadi jalan masuk bagi entitas. Bangunlah kebiasaan mengamati pikiran tanpa melibatkan diri. Tak perlu memaksa atau menentang. Saksikan saja saat ia berlalu. Dalam pengamatan, pola lama melemah, medan energimu pun pulih. Keenam, pilihlah hidup yang bernutrisi, bahkan hingga pada makanan. Apa yang kau konsumsi bukan sekadar memberi zat pada tubuh, tapi juga menenun lapisan energimu. Makanan olahan yang hampa melemahkan pertahananmu. Hasil bumi yang segar dan disinari mentari menguatkan pelindungmu. Berkatilah setiap hidangan. Tindakan sederhana ini memuliakan keseharian dan memancarkan cahaya yang tak bisa diterima oleh parasit. Kenanglah, penjagaan sejati bukanlah soal paranoia, melainkan sikap lembut nan tak tergoyahkan. Kekuatan dibangun dalam hal-hal kecil, napas sadar, pikiran terpilih, pilihan yang penuh niat. Setiap momen mempertegas pernyataan, di sini aku berdaulat atas cahayaku. Energi dirimu bukan sembarang milik umum. Tak ada kekuatan manapun yang dapat merebut tanpa pengenalanmu. Bayangkan jiwamu bagaikan benteng purba, dipahat sepanjang hayat oleh kenangan, perasaan, dan tindakan. Di pusatnya bersemayam sumber sakral, nyala api yang tak pernah padam oleh bayang-bayang sekalipun. Namun, seperti istana tua manapun, kelupaan, ketakutan, dan kecemasan dapat membiarkan jendela terbuka, memberi jalan masuk bagi tamu tak kasat mata, sekadar karena kelengahan. Maka, kita belajar, langkah demi langkah, di mana para entitas subtil itu berdiam, bagaimana mereka bergerak, dan bagaimana merebut kembali wilayah kita yang semestinya. Kekuatanmu untuk menutup celah-celah itu tidak menuntut kepakaran atau pengasingan ke puncak sunyi. Kehadiran, kejernihan, dan niat, itulah kunci agung. Tersedia bagi setiap jiwa yang bersedia menapak dan merengkuh tanahnya sendiri. Kekuatan spiritual sejati bersemayam dalam keheningan, kemantapan, keteguhan. Ia dirajut oleh 1000 keputusan dalam pikiran, perasaan, lisan, dan tindakan. Setiap kali kau menolak memberi makan pada kisah lama, menegaskan harga dirimu, atau menanam niat kesucian sebelum tidur, saat itu pula kau membangun batu demi batu di kuil batinmu. Menjaga kebersihan di tingkat energi, sepenting merawat kebersihan fisik. Ini bukan kegusaran, tapi penghormatan. Kau merawat karena energimu adalah permata hidupmu,
dan segala perhiasan mesti dijaga. Jika pesan ini memberi pencerahan, ketenangan, atau menggugahmu untuk melangkah lebih dalam, aku undang engkau. Bagikan pemikiranmu, sebarkan pesan ini, berlangganan dan bergabunglah dalam lingkaran pencari ini. Jadikan ruang ini tempat transformasi, di mana perjalananmu menuju ke Milau tanpa belenggu senantiasa didukung. Namun di atas segalanya, berhentilah kini, pejamkan mata, arahkan hati ke dalam, lalu tanyakan, apa yang telah hidup dalam diriku yang sesungguhnya bukan milikku sendiri? Kebangkitan bukanlah garis akhir, melainkan praktik sadar, pengabdian tiada akhir untuk merawat dan merayakan cahaya api jiwamu. Kau bukan makhluk rapuh, apalagi korban dari kekuatan tak terlihat. Kaulah pusat terang semesta energimu. Waktunya telah tiba, kini, untuk menyinari setiap sudut, membiar cahayamu berpijar, tanpa satu pun penghalang.